Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel kita yaitu Hasan Medcom. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Kali ini kita bahas tentang matematika kelas 11. Masih di notasi sigma. Cuman yang sekarang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana menentukan rumus dari notasi sigma. Nah, ini adalah hasil contoh yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang definisi dan menentukan nilai dari sebuah sigma. Ada 8 buah contoh kalau nggak salah ya. Rumusnya, cara menentukan rumus notasi sigma. Menentukan rumus notasi sigma itu sebenarnya sama saja kita disuruh menentukan rumus suku ke n dari pola yang ada. Sebab kita tahu bahwa dalam notasi sigma itu bisa ditentukan rumusnya kalau misalkan dia berpola. Kalau tidak berpola maka bukan notasi sigma. Yang pertama ada bentuk aritmetika. Bentuk aritmetika itu adalah bentuk di mana dia memiliki selisih yang tetap. Misalkan nih, ada I1 sampai dengan I yang ke N. I1 itu kita anggap sebagai A, gitu ya. Nah, ini yang namanya beda yang sama itu ini. Dari I1 ke I2, ini misalkan selisihnya A. Gitu ya. Dari I3 ke I2 juga B. Kok beda? Yang B semualah gitu kan. Misalkan ini B, ini B, ini B. Nah, selisihnya sama. Semuanya B. Nah, jadi tetap. Kemudian I1 atau suku pertama kita sebut dengan A. Nah, ini A-nya dan ini adalah B-nya. Kalau kita sudah belajar tentang barisan aritmetika mungkin nggak ada masalah. Sebab kita sudah belajar bagaimana menentukan rumus suku ke N. Yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikalikan B. Kalau kita bongkar rumus ini, N dikalikan B itu adalah Bn atau NB. B dikalikan min 1 adalah min B. Nah, rumusnya seperti ini. Dan bisa kita tuliskan menjadi Bn ditambah dengan A dikurang B. Gimana menuliskan notasi sigmanya? Ya kita tinggal tuliskan. Karena di sini I-nya sama dengan 1, kita pakai I, maka di sini juga kita pakai I tambah dengan A dikurangi B. Langsung contoh. Kemarin baru contoh 8, sekarang contoh 9. Tuliskan dalam bentuk sigma. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Kalau kita cek, nah ini suku pertama nih. Ini kita sebut A, gitu kan. A. Kemudian dari 3 ke 5, selisihnya berapa? 2. Dari 5 ke 7, 2 juga. Sampai dengan ke 15, 2 juga. Nah, ini 2 itu kita sebut dengan B atau beda. Notasi sigmanya tadi sudah disebutkan. BI ditambah dengan A dikurang BI sama dengan 1 sampai dengan, nah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti sampai dengan 7 di sini. Ya. Tinggal kita tuliskan B-nya itu 2 dan A-nya 3. Sehingga menjadi 2I ditambah dengan 3 dikurang 2. Jadi sigmanya adalah dari I sampai dengan sama dengan 1 sampai 7, 2I ditambah dengan 1. Ya. Gampang kan? Oke, lanjut ke 10. Contoh yang ke-10. Nah, coba kalau misalkan kita tanpa berhitung, langsung gitu ya. Ini suku pertamanya atau A-nya 9. Kemudian ini selisihnya berapa sih? Masing-masing itu adalah 6. Berarti kita bisa tahu bahwa sigmanya itu adalah 6I ditambah dengan 9 dikurang 6, 3. Selesai. Jadi 6I ditambah dengan 3. Tambah banyak-banyak gini gitu kan. Langsung saja hasilnya.
Nah, 6i tambah 3. Contoh yang ke-11. Begini. Nah, dari 2 ke 10, 8. Ini juga 8. Udahlah kesannya 8 gitu kan. A-nya 2. Berarti apa? Sigma, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I sama dengan 1 sampai dengan 6. Ininya 8, berarti 8i. 2 dikurangi 8. Min 6. Dah. Dan, gitu kan? Selesai. 8i dikurangi dengan 6. Ingat, ini 8i ditambah dengan 2 dikurangi 8, min 6. Langsung dapat. Oke ya. Nggak perlu banyak ngotret ya. Oke, sekarang bentuk geometri. Bentuk geometri itu gimana sih? Kalau tadi yang namanya aritmetika itu, kalau misalkan dia punya selisih yang sama, kalau ditambah dengan terus angka yang sama, 2 tambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, terus seperti itu. Kalau geometri itu dikalikan yang sama. Nah, atau misalkan I2 dibagi I1 itu memiliki harga yang sama dengan I3 dibagi I2. Ini biasanya dikalikan dengan, misalkan kita tulis R. R itu rasio. Jadi untuk yang sudah belajar geometri ini juga sama, gampang. Suku ke N-nya adalah A dikalikan R pangkat N-1. Ya sudah, berarti sigmanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N A dikalikan R I pangkat N1. Ini ya. Ini contohnya nih. Nah, yang kemarin. 1 ditambah 3 ditambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243. Ini 3i dikurang 1. 1 kurang 1, 0. 3 pangkat 0, 1. 3 dikalikan i 2 dikurangi 1, 1. Jadi 3 pangkat 1. Karena di sini A-nya itu 1, maka kita nggak perlu tuliskan. Oke, contoh. Waduh, apa itu? Kali 4. 2 kali tambah 8 tambah 32 tambah 1, 28 tambah 3, 5, 12. Ini dikalikan 4 semua. 2 kali 4, 8. 8 kali 4, 32. 32 kali 4, dan seterusnya. Jadi A-nya itu adalah 2. R-nya itu adalah 4. Jadi, ya sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai dengan 5. A-nya ini langsung. Ini suku pertama. Diambil dari sini. Kemudian 4 itu adalah pengaliknya. Atau kita bisa langsung 8 bagi 2. 4. I min 1. Selanjutnya, contoh yang ke-13. Ya, tanpa coret-coret, coba langsung saja. Ini berapa? 5 kali 2 ya. Ini kali 2. Ini kali 2. Dan seterusnya. Dikalikan 2. Berarti R-nya itu sama dengan 2. Suku pertamanya berapa? 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. I sama dengan 1 sampai dengan 5. 5 dikalikan 2 pangkat R. I min 1. Nah, seperti itu. Gampang sekali. Oke, sekarang bentuk persegi atau kuadrat. Nah, ini yang biasanya rada-rada repot. Menentukan rumusnya harus muter-muter gitu ya. Harus dimodifikasi dan lain sebagainya. Ternyata enggak kok. Bentuk persegi itu adalah polanya, dia memiliki selisih yang tetap, tapi pada selisih yang kedua. Nah, bayang nggak? Jadi selisih yang pertama itu dia membentuk aritmetika, baru kemudian membentuk beda yang sama. Misalkan gini, ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Kalau kita ambil selisihnya, nah ini ditambah dengan Q. Tapi kemudian dia nambah lagi. Misalnya ini 2.
Kemudian sini ya selisihnya 4, di sini 6, di sini 8, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cari selisih lagi ke sini, itu baru akan didapatkan yang sama gitu. Kita anggap ini adalah R. Jadi di sini ada P, ada Q, dan ada R. Cara mencarinya gampang. Ini pasti adalah bentuk fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. BX ditambah dengan C. Nah, ini A-nya itu adalah R dibagi dengan 2. Tinggal lihat aja ininya. Jadi kita nggak perlu sih sampai sini semuanya. Cukup satu kali aja. Set gitu ya. Satu kali proses. Nah, seginilah. Minimal kita sudah dapatin P, Q, dan R. A itu adalah R dibagi 2. Sedangkan B, ini B, itu adalah Q dikurangi dengan 3A. A-nya yang barusan kita dapetin. Dan C itu sama dengan P ditambah R dikurangi Q. P ditambah R dikurangi Q. Ini contoh yang ke-14. Contoh 14, tuliskan dalam bentuk sigma. 4, 7, 12. Nah, ini kalau kita cari selisihnya, yang pertama selisihnya 3. Kemudian 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, kita misalnya ini yang pertama ini adalah P. Nah, kemudian ini kita cari lagi selisihnya. Ini Q nih, ini Q. Udah dapat 2, yang satu P, yang satu Q. Kita cari selisihnya lagi. Selisihnya ternyata 2. Ini udah sama selisihnya. Ini kita misalkan menjadi R. Jadi PQR, P-nya 4, Q-nya 3, R-nya 2. Tadi ini adalah perumusannya, A sama dengan R per 2, B sama dengan Q min 3A, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan hasilnya A itu sama dengan 2 dibagi 2. Ini 2 dibagi 2, 1. B-nya berapa? B-nya itu 3 dikurangi 3 kali 1. 0. C-nya adalah 4 tambah 2, 6 dikurangi 3, 3. Jadi, gimana bentuk sigmanya? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. A-nya 1 dan C-nya 3. Berarti A-nya A1 I kuadrat ditambah 0I ditambah 3. I kuadrat tambah 3. Itu hasilnya. Dan kembang kan? Oke, contoh yang ke-15. Nah, tuliskan dalam bentuk sigma. Nah, loh, ini gimana ya? Ini kalau kita cari selisihnya, min 2 sampai 1, 3, 5, dan seterusnya. Udah, sampai sini aja nggak apa-apa. Oh, ini Q-nya. Kemudian 3 sampai 5, 2. Ya. Terus kita langsung tentuin. Ini 2. Kalau dibagi 2, 1. Berarti I-nya I kuadrat. Udah pasti. Nggak ada angka 1, nggak ada 2, 3, dan seterusnya. Kuadrat. Kemudian B-nya berapa? 3 dikurangi 3. Yuk, berapa? Nah, ini. Q dikurangi 3A. A-nya itu tadi 1. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1. 0 lagi. C-nya. Min 2 tambah 2, 0. Tambah 3. 3 lagi. Min. Ya. Min 3. Jadi sigmanya adalah I kuadrat dikurangi dengan 3. Nih. Jadi caranya tadi
Langsung kita lihat yang ini. 2. 2 dibagi 2, 1. Oh, ininya 1. I kuadratnya 1. Udah tahu 1, berarti tinggal kita kalikan. Untuk mencari B-nya, 1 kali 3. 3 ya, jadi 3 dikurangi 3. 0. Nggak ada B-nya. C-nya berapa? Tinggal tambahin. Min 2 tambah 2. 0 dikurangi 3. Min 3. Nah, selanjutnya. Nah, tantang hitung misalnya. Nah, yuk. 4 dibagi 2. 2. A-nya 2. Berarti udah 2I kuadrat. Tulis ya. Ini udah 2I kuadrat rumusnya. Kemudian 6 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Udah selesai. Tinggal 7 tambah 4, 11 dikurangi 6, 5. Jadi ditambah 5. Tambah 5. Kita buktikan. Nah, harus hitungnya. Nah, gitu ya. Ini berarti hasilnya adalah 2I kuadrat plus 5. Makan. Jadi caranya cuman gitu doang sebenarnya. Tinggal lihat ini. 4 bagi 2. 2. Nah, berarti 2I kuadrat. Jadi 2 dikalikan 3, 6 dikurangi 6. Habis. 6 dikurangi 3 kali 2. Habis. Ya. Contoh yang selanjutnya. 17. Tuliskan dalam bentuk sigma. Langsung deh. 0 sampai 9. 9 ya. Nah. 9. Ini adalah Q-nya 9. Sananya pasti tambah lagi. Nah, 9 tambah 13, 4. Nah, 4 nih. Langsung. 4 bagi 2, 2. 2I kuadrat. Gitu ya. 4 bagi 2, 2. Nah, kemudian B-nya. Apa ya? B-nya itu adalah 3 kali 2. 6. 9 dikurangi 6. Berarti 3. Nah, 3I. 9 dikurangi 6. Plus ya. Plus 3I. Kemudian C-nya berapa? 0 tambah 4. 4 dikurangi 9. Min 5. Kita cek jawabannya. Nah, itu kan. 2, 3, min 5. 2, 3, min 5. Selesai. Gampang kan? Oke, itu tentang bentuk persegi atau kuadrat. Mau bentuknya gimana pun terserah. Gitu. Kita sudah tahu polanya. Nah, sekarang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini sama mudahnya dengan yang tadi. Syaratnya adalah kita pisahkan saja antara pembilang dan penyebut. Masing-masing. Ini. Ya. Masing-masing. Kemudian kita gabungkan. Jadi jangan berpikir, aduh ini bentuknya pecahan, udah deh tobat. Gitu. Males ngitungnya. Enggak. Jangan. Jadi tinggal kita gabungkan saja. Contoh nih. Tulisan. 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. 1/1/3 ditambah 1/1/4. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita harus memodifikasi ini. Nah, gimana caranya? Usahakan ini bukan dalam bentuk pecahan campuran. Itu dulu ya. Kita tuliskan. Nah, ini bentuk pecahan murni. Akhirnya terlihat tuh. Ini 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5, 6. Angka 2-nya kita modifikasi menjadi 2/1. Bentuknya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah aritmetika dengan selisih 1.
Ini juga aritmetika dengan selisih 1. Tadi tuh gimana caranya? Berarti yang di bawah ini udah jelas-jelas ini 1, ini 1. Berarti betul. I aja. Nah, jadi yang di bawah itu fungsinya adalah I doang. Kalau yang ini selisihnya 1. Berarti I. Kemudian 2 dikurangi 1. 1 ditambah 1. Nah, ini adalah rumus dari sigma-nya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Gitu. I sama dengan 1, 6. I tambah 1 dibagi dengan I. Selesai. Lagi. Itu contoh 20 kenapa ada di situ? Contoh 19 dulu. Tuliskan dalam bentuk sigma. Nah, ini bukan pecahan. Ini sebenarnya dia bisa masuk ke bentuk persegi juga. So, kalau kita ambil selisihnya 6 sama 20 itu berapa ya? 14. 20 ke 56 berapa ya? 36. Nah, ini berapa? Wow, gitu ya. Ya, sekian lah. Nah, ini boleh kita modifikasi dalam bentuk perkalian. Kalau 6 itu adalah 2 kali 3. 20 itu adalah 4 kali 5. 56 itu 8 kali 7. 144 itu 16 kali 9. Ini gaya banget ya. Nggak ada coret-coretannya di bawahnya. Nah, kita lihat satu-satu. 2, 4, 8, 16. Ini bentuk apa? Nih. 2, 4, 8, 16. Ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Ya kan? Sedangkan ini 3, 5, 7, 9. Ini bedanya 2. Ini bedanya 2. Ini bedanya 2. Ini gimana? Ya sudah. Ini adalah 2 pangkat N. Sebab 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. Dikalikan dengan ini adalah bentuk aritmetika. Bedanya 2 berarti 2N. Ya. Kemudian 3 dikurangi 2. 1. Ini bentuknya. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ke pecahan. Ini misalnya bentuknya gini. Nah, loh. Ini udah pecahan biasa semua. 1/12 tambah 1/12 ditambah 1/16 tambah 1/24. Bingung juga ini mau diapain gitu. Nah, tapi kita bisa modifikasi di sini. 1/12. Oh, jangan-jangan ini kita kalikan 2 aja. 2/2, 4. Jadi kita modifikasi ini menjadi 2/2, 4. 2/2, 4. Nah, ini yang berapa? Ini udah kelihatan 12 sampai 24. Kalikan 2. Berarti 48 dong. Supaya 48 kalikan 3 dong. Nah, betul. 3/48 tambah 4, 96. Ini juga sudah ketara. Berurutan. Berarti ini adalah bentuknya I. Di atasnya udah ketahuan I. Di bawahnya ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Berarti ini suku pertamanya 12 dikalikan 2 pangkat I min 1. Selesai. Gitu ya. Sigmanya dari 1 sampai 4 bukan 5. Ya. Oke, itu contoh yang ke-20. Sekarang contoh yang ke-21. Ini bentuknya gini lagi. 2, 3. Loh, kok 3 lagi gitu kan? Pasti salah ketik. Enggak kok, enggak salah ketik. Ini beneran 3. Nah, terus gimana?
kita modifikasi lah. Kalau ini 2/1, di sini ya langsung aja tulis per 1 gitu. Berarti kalau 3 itu 3 di sini ya per 2, kira-kira berapa ya? Ya 6 ininya. Nah, ya kan? Ini ya dijadikan per 3. Berarti sini berapa? Berapa dibagi 3 sini ya? 3. Ya 9 lah gitu kan. Terus ini ya kita ganti menjadi 4. Ini 2. Berarti kalikan 2. 5 dikalikan 2. 10. Nah, gitu kan? Dapat 1, 2, 4, 8. Jadi siapa bilang 3? Ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini kalikan 2. Ini kalikan 2. Ini kalikan 2. Ini kalikan 2. Dan seterusnya. Berarti kita sudah tahu nih. Kalau yang ini. Apa dong? Berarti 2 pangkat I min 1 dikurang 1. Karena suku pertamanya 1, oh usah ditulis lah gitu ya. Yang jadi masalah ini. Ini deret persegi. 2 sampai 6, 4. Ini 6, ini 8, dan seterusnya. Kita carilah. Sampai segini aja. Jadi kita langsung dapetin nih. Berarti dia 2 dibagi 2, 1. Udah pasti I kuadrat. Kemudian B-nya. B-nya adalah sini 3 dikalikan 1, 3. 4 dikurangi 3, 1. Tambah I. Kemudian 2 tambah 2, apa? 4. Dikurangi 4. 0. Tambah 0. Selesai. Nah, I kuadrat plus I sesuai. Dan 2 I pangkat 2 dikurang 1. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Menentukan rumus-rumus notasi sigma. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan sifat-sifat notasi sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.